Hadirin undangan yang terhormat, sidang terbuka promosi doktor Universitas Indonesia segera dimulai. Tim penguji promosi doktor Universitas Indonesia memasuki ruang sidang. Ujian untuk memperoleh gelar doktor pada program studi ilmu kedokteran dimulai. Ketua sidang dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang terbuka promosi doktor Universitas Indonesia saya buka. Saudara calon doktor, sidang terbuka promosi doktor akan mengajukan pertanyaan atas disertasi saudara yang berjudul efektivitas deresusitasi dengan target tekanan vena sentral 0-4 mm Hg pasca resusitasi renjatan sepsis, kajian terhadap densitas perfusi kapiler, stadium AKI, indeks curah jantung, lama penggunaan ventilator, dan lama rawat ICU. Selanjutnya saya persilakan promotor Profesor Dr. Amir S. Majid, Spesialis Anestesi Konsultan Intensive Care untuk memulai acara ujian. Silakan Prof. Amir. Terima kasih. Saudara calon doktor, saya persilahkan membacakan secara singkat disertasi selama 15 menit. Profesor Dr. Amir S. Majid, Spesialis Anestesi Konsultan Intensive Care. Perkenankan saya membacakan ringkas saya dengan judul deresusitasi dengan target tekanan vena sentral 0-4 mm Hg pasca resusitasi renjatan sepsis terhadap densitas kapiler, stadium AKI, indeks curah jantung, lama penggunaan ventilator, dan lama rawat ICU. Latar belakang masalah dan tujuan penelitian, perlu diketahui bahwa terapi cairan pada shock septik mengacu kepada sepsis bandel 2004 sampai 2016 sampai 2021 juga masih sama sebenarnya, di mana protokol resusitasi cairan adalah pemberian kristaloid 30 cc per kilo per jam, kemudian dipasang CVC dan dilanjutkan cairan dengan target tekanan vena sentral 8 sampai 12. Yang terjadi adalah positif fluid balance, di mana terjadi fluid accumulation yang mengakibatkan fluid overload, yang dalam hal ini dalam tingkat mikrosirkulasi terjadi penurunan perfusi vessel density, yang secara klinis akan berdampak pada edema paru dan akibatnya akan menyebabkan pemanjangan lama penggunaan ventilator dan lama rawat ICU. Boyd dan Marik sudah meneliti bahwa sebenarnya total jumlah cairan yang diberikan itu berkorelasi linear dengan peningkatan tekanan vena sentral. Dan diagram tahun 2013 juga menunjukkan peningkatan tekanan vena sentral berkorelasi kuat dengan peningkatan insiden dari akut kidney injury. Patofisiologinya sebagai berikut: pada saat terjadi edema, maka terjadi peningkatan tekanan interstisial yang berdampak pada penekanan kapilari. Hal ini akan menyebabkan peningkatan mean systemic filling pressure, yang otomatis tubuh akan meningkatkan central venous pressure. Dampaknya adalah ada dua: satu, terjadi penurunan cardiac output; kedua, akan terjadi kongesti terhadap distal thoracal organ, dalam hal ini adalah ginjal, yang berdampak pada peningkatan stadium AKI dan peningkatan kadar biomarker NGAL. Untuk itu diperlukan manajemen fluid overload pasca resusitasi shock septic. Malbrin tahun 2014 mempropos pedoman terapi cairan pada sakit kritis. Malbrin membagi 4 fase dari tata laksana cairan pada septic shock, yaitu ROSA, di mana ada 3 hit, sedangkan penelitian saya fokus kepada fase evakuasi, dan saat itu juga Malbrin pertama kali memperkenalkan istilah deresusitasi, yang sebenarnya berarti evakuasi. Malbrin mengatakan dalam melakukan evakuasi atau deresusitasi yang aman dan efektif, diperlukan untuk menjawab 2 pertanyaan penting. 1, kapan memulai deresusitasi, dan kapan menghentikan deresusitasi.
untuk menghindari terjadinya hit keempat atau disebut hipoperfusi. Pada tahun 2015, Goldstein memajukan suatu rekomendasi yang diserahkan ke ADQI ke-12, yaitu Pharmacological Management dari Fluid Overload. Mengatakan timing untuk melakukan deresusitasi adalah gangguan keterlambatan winning ventilator, kemudian gangguan penyembuhan luka, dan gangguan organ recovery. Dan untuk menghentikan deresusitasi, Goldstein menganjurkan jika ditemukan laktat lebih dari 1, peningkatan urin kreatin lebih dari 25%, dan peningkatan kadar radium lebih dari 4 mmol. Namun di tahun 2017, kriteria ini lebih objektif. Yang dipublish oleh European Society of Intensive Care Medicine, ada 3 parameter fluid overload, yaitu pertama adalah peningkatan tekanan vena sentral, kedua adalah peripheral edema, dan ketiga adalah peningkatan intraabdominal pressure. Dan peningkatan tekanan vena sentral mengacu kepada penelitian kardiologi sejak lama tahun 84 bahwa furosemide secara bermakna menurunkan tekanan vena sentral pada kasus-kasus edema paru jantung. Hanya sampai saat ini belum ditemukan seberapa tinggi dan seberapa rendah tekanan vena sentral yang dianjurkan. Oleh sebab itu peneliti mempertimbangkan pertama, tekanan vena sentral di atas 4 mm Hg menurut Legrand sudah mulai meningkatkan resiko terjadinya AKI. Kemudian Guyton tahun 55 mengatakan CVP normal itu adalah 0 pada animal study. Tapi pada healthy person oleh Notarius tahun 1998 ditemukan bahwa CVP normal berkisar antara -2 sampai +2 mm Hg. Untuk itu peneliti men-set indikator baru untuk memulai suatu deresusitasi, yaitu ketika central venous pressure melebihi 4 mm Hg, dan membuat indikator baru untuk kapan menghentikan deresusitasi, yaitu ketika central venous pressure di bawah 0 mm Hg. Hingga tujuan penelitian adalah untuk menilai efektivitas dan keamanan dari deresusitasi target CVP 0 sampai 4 mm Hg. Dengan menyusun hipotesis bahwa variabel ini PVD status, yaitu gangguan mikrosirkulasi, vasoplegi, kerusakan miokardium, karena diketahui bahwa septic shock 40% mengalami septic heart, dan cedera endotel diffuse. Kemudian ini dilakukan resusitasi cairan, akan terlihat semakin meningkatnya tekanan vena sentral dan semakin meluasnya edema. Hal ini akan membuat perubahan pada nilai PVD. PVD akan lebih turun, stadium AKI akan meningkat, indeks curah jantung juga menurun, lama ventilator meningkat, dan lama rawat ICU juga akan meningkat. Kemudian dilakukan deresusitasi farmakologi furosemide. Akan dilihat dari kedua kelompok ini, indikator PVD, stadium AKI, curah jantung, lama ventilator, dan lama rawat ICU, apakah berubah atau tidak. Langkah konsepnya adalah penjataan sepsis, kemudian dilakukan deresusitasi furosemide atau loading kristalloid. Jadi ada 2 intervensi pada 2 kelompok, TVS 4 dan TVS 810. Nanti akan dilihat perubahan makro dan mikrosirkulasi, dan akan dinilai perubahan densitas perfusi kapiler, perubahan stadium AKI, indeks curah jantung, lama penggunaan ventilator, kebutuhan lama hari rawat ICU. Metode penelitian dilakukan adalah randomized control trial, dilakukan di RSCM September 2019 sampai 2020. Subjeknya adalah pasien di ICU IGD dan ICU IBS yang memenuhi kriteria penelitian. Besar sampel setelah dihitung didapatkan untuk variabel lama ventilator adalah sebesar 20. Dengan memperhitungkan dropout 10%, maka didapatkan 22 sampel untuk setiap kelompok. Alur kerja, ketika pasien tanda tangan inform consent, segera diberikan terapi standar septic shock. Kemudian dilakukan resusitasi pressure, yaitu menaikkan MAP dengan titrasi norepinefrin sampai di atas 65. Jika memenuhi, maka kriteria inklusi dan eksklusi dilalui, dilakukan randomisasi,
dibagi dua kelompok, TVS 04 dan TVS 810. Kemudian dilakukan pengambilan data sampel sampai hari ke-7. Hasil penelitian, dari karakteristik subjek dilihat bahwa hasil lab di cardiac index nomor 1 tidak berbeda bermakna antara kedua kelompok. Yang berbeda bermakna di TVS, urium, kreatinin, dan NGAL. Sedangkan untuk pemeriksaan mikrosirkulasi yang didapat dari pemeriksaan microscan, sayangnya pada kedua kelompok, baik itu heterogeneity index, capillary PPV, the Bakar score atau the Bakar density, lactate, skor SOFA, Apache score masing-masing, variabel antara kedua kelompok tidak ditemukan signifikansi yang tidak ditemukan hasil statistik yang bermakna. Kemudian untuk pemeriksaan PVD pada kelompok antara kelompok TVS 04 sampai 80 dan 80 tidak ditemukan statistik bermakna kecuali pada hari pertama. Di sini dilihat bahwa P 0,036. Hanya masalahnya di sini karena ini median, jadi memang karena didapatkan angka 1,4, sehingga itu yang menyebabkan hasil tidak bermakna. Sedangkan di hari di luar ini semua tidak berbeda bermakna. Kemudian untuk stadium aki juga demikian. Dari semua indikator beratnya aki adalah KDIGO 1, 2, dan 3 itu tidak ditemukan secara statistik berbeda bermakna. Demikian juga dengan indeks curah jantung, baik itu TVS 04 maupun 810 sama-sama mempunyai nilai yang tidak berbeda bermakna secara statistik. Untuk hasil penelitian lama penggunaan ventilator dan lama rawat ICU juga demikian, sama-sama tidak ditemukan perbedaan bermakna secara statistik. Variabel tambahan untuk NGAL, kita lihat bahwa di hari pertama dan di hari ke-7 secara statistik berbeda bermakna antara TVS 04 sampai dan TVS 80. Namun sayangnya delta NGAL tidak ditemukan secara statistik bermakna. Pembahasan. Jadi pengaruh perlakuan terhadap PVD jika sesuai hipotesis, harusnya nilai PVD pada kelompok TVS 80 lebih rendah akibat edema interstisial yang banyak yang meningkat dibanding pada kelompok TVS 04. Hasil penelitian ini tidak sesuai hipotesis. Hal ini kemungkinan disebabkan satu, proses edema interstisial pada kelompok TVS 810 tidak begitu nyata akibat kurang agresifnya resusitasi cairan yang dilakukan pada kelompok ini. Kedua, terlalu jauh jarak tempat dilakukan penilaian PVD, yaitu pada sublingual terhadap organ ginjal. Keempat, nilai PVD sublingual tidak secara langsung merefleksikan tekanan vena sentral, karena tekanan vena sentral menggambarkan nilai tekanan vena sentral, sedangkan perfuse facial density menggambarkan kerapatan atau densitas kapiler terfungsi atau menggambarkan adanya edema. Pengaruh perlakuan terhadap stadium aki ditemukan, pembahasannya adalah jika sesuai hipotesis, stadium KDIGO pada kelompok TVS 810 harusnya lebih berat dibanding kelompok TVS 04. Hasil penelitian ini tidak sesuai hipotesis, yaitu tidak berbeda bermakna pada kedua kelompok. Menurut Guyton, TVS tinggi akan menyebabkan terjadinya backward pressure yang akan menyebabkan gagal ginjal kongestif. Tidak terbukti pada penelitian ini. Kemungkinan karena selain kurang agresifnya juga resusitasi cairan untuk menimbulkan edema interstisial ginjal, pada kelompok TVS 810 juga parameter klinis stadium aki tidak sesensitif seperti biomarker dalam menentukan kerusakan dini tubulus akibat kongestif vena ginjal. Pengaruh perlakuan terhadap indeks curah jantung, jika sesuai hipotesis indeks curah jantung seharusnya lebih rendah pada kelompok TVS 810. Hasil dibanding TVS 04. Namun karena terjadi kompensasi simpatis takikardi akibat berkurangnya stroke volume, maka indeks curah jantung seolah meningkat. Pengaruh perlakuan terhadap lama penggunaan ventilator dan lama rawat ICU. Jika sesuai hipotesis, harusnya lama pemakaian ventilator dan lama rawat ICU lebih lama pada kelompok TVS 810. Penilaian ini tidak sesuai hipotesis, kemungkinan disebabkan karena kelompok TVS 810 memiliki tingkat keparahan sepsis yang lebih parah,
sehingga majority meninggal sebelum 7 hari pemantauan, sehingga data tidak cukup proporsional untuk dibandingkan. Simpulan pembahasan, jadi dari semua pembahasan dicoba disimpulkan bahwa pasien subjek penelitian kelompok TVS 810 memiliki kondisi awal yang lebih berat dibandingkan kelompok TVS 04. Meskipun kondisi awal TVS 810 lebih berat, namun tata laksana sepsis termasuk penerapan terapi cairan konservatif sudah berjalan baik di ICU RSCM. Hal ini yang menyebabkan luaran kedua kelompok tidak berbeda bermakna. Kedua, pada kelompok TVS 04 tidak ditemukan tanda hipoperfusi, sedangkan pada kelompok TVS 810 juga tidak ditemukan tanda kongesti. Dengan demikian bisa dikatakan bahwa kelompok TVS 04 tidak lebih inferior dibanding kelompok TVS 810. Simpulan dan sarang. Simpulan, tidak didapatkan perbedaan efektivitas antara target dari stasi 0-4 dengan 810 dalam hal nilai PVD sublingual, stadium aki KDIGO, nilai indeks curah jantung, lama penggunaan ventilator, dan lama rawat ICU. Sebagai saran, terdapat kesulitan untuk homogenisasi subjek sehingga penelitian RCT sulit dilakukan di ICU. Penelitian mendatang sebaiknya dilakukan dengan metode cohort prospektif. Tekanan vena sentral masih jauh dari target organ ginjal. Untuk menilai secara pasti kongesti vena ginjal yang terjadi, untuk itu usulan penelitian selanjutnya agar menggunakan intrarenal Doppler untuk melihat kongesti vena secara langsung di organ ginjal. Jika selain penilaian PVD, untuk usulan penelitian selanjutnya diperlukan juga pengukuran total body water dengan menggunakan BIA atau bioimpedance analysis untuk mengukur langsung jumlah cairan interstisial untuk dibandingkan terhadap nilai TVS. Penutup, di memoriam guru saya dan inspirator saya, Dr. Ibu Mustafa, STMPK dan satu-satunya bergelar SCCM dari Indonesia, dan kedua pembimbing dan penguji saya yang sudah mendahului kita, Dr. Putri Rezeki dan Profesor Dr. Sattawati. Terima kasih. Terima kasih, Dr. George. Baiklah, sebelum saya meminta para penguji untuk menyampaikan pertanyaan dan sanggahannya, saya bertanya dulu kepada saudara, apakah saudara siap untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para penguji? Dr. George, apakah dengar suara saya? Sekarang kedengaran tapi kecil. Ya. Baik, Dr. George, sebelum memulai ujian, saya ingin bertanya dulu kepada saudara, apakah saudara siap untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dan sanggahan dari para penguji? Saya siap. Terima kasih. Baik, pertama saya persilakan kepada Profesor Dr. Suendro, penyakit dalam, konsultan penyakit tropik infeksi, untuk mengukakan pertanyaan sanggahannya. Silakan, Prof. Suendro. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Arif Haryalsyam sebagai pimpinan sidang. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat kepada Dr. Johannes George dan keluarga atas selesainya penelitian dokter hingga ujian promosi pada pagi hari ini. Pada kesempatan ini kami dari program studi mengucapkan bela sungkawa sedalam-dalamnya kepada Profesor Dr. Sattawati Bardosono yang merupakan pembimbing statistik, dan juga Dr. Ike Sri Rezeki, spesialis anestesi KIC, sebagai penguji tamu yang telah mendahului kita. Kami dari program studi mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal ibadah kedua beliau ini dapat tempat yang sebaik-baiknya di sisinya. Amin ya robbal alamin. Pertanyaan saya sehubungan dengan hasil penelitian Anda sebagai berikut. Jadi begini, Dr. George, dari hasil penelitian Anda tidak didapatkan perbedaan efektivitas antara target deresusitasi
tekanan vena sentral 0 sampai 4 dengan target TVS 810. Tidak ada ditemukan perbedaan pada nilai perfuse vascular density sublingual, stadium AKI, indeks curah jantung, dan lama penggunaan ventilator serta lama rawat di ICU. Nah, apabila kita lihat dari karakteristik penderita kedua kelompok, tampak terlihat bahwa pada tekanan vena sentral 8-10 itu kelihatannya lebih berat dibandingkan dengan TVS 0-4 ya. Akan tetapi hasil analisis kedua kelompok tersebut tidak bermakna ya. Tadi telah saya sampaikan ada kedua kelompok nilai klinisnya tidak berbeda. Tapi ya, pada kelompok TVS 8-10 itu kalau kita lihat ureum kreatininnya itu lebih tinggi, kemudian NGAL-nya juga lebih tinggi, yang memberikan kesan dia lebih berat gitu. Apakah dengan hasil tersebut bisa dikatakan alternatif jawaban misalnya, apabila kedua kelompok itu karakteristiknya sama misalnya ya, kedua kelompoknya sama fungsi ginjalnya, apakah ada kemungkinan kelompok 8-10 itu malah memberikan hasil yang lebih baik ya? Jadi gitu ya. Jadi pertanyaan saya adalah kalau kita lihat hasilnya tidak berbeda bermakna secara klinis, tetapi di karakteristik tampaknya fungsi ginjal pada kelompok yang TVS 8-10 itu lebih buruk gitu. Apabila diulang misalnya penelitiannya pada penelitian yang akan datang misalnya, ternyata karakteristik kedua kelompok itu sama di fungsi ginjal, apakah nanti kemungkinan hasilnya yang 8-10 itu memberikan hasil yang lebih baik ya? Itu pertanyaan teoritis ya, pertanyaan teoritis, jadi nanti dijawab secara teoritis karena tidak ada berdasarkan hasil penelitian ini. Itu yang pertanyaan saya pertama. Pertanyaan kedua adalah di latar belakang disampaikan bahwa dengan teknik deresusitasi itu dapat menghindari terjadinya edema jaringan dan kongesti ginjal, dan juga ada efek sampingnya tentunya hipoperfusi. Nah, pertanyaannya bagaimana komentar Anda ya setelah Anda melakukan penelitian ya, mengenai deresusitasi, apakah pengobatan tersebut akan Anda implementasi pada praktek Anda sehari-hari di ruang rawat intensif? Demikian pertanyaan saya. Silakan Dr. George. Terima kasih pada Profesor Dr. Hendro, spesialis penyakit dalam, konsultan tropik infeksi. Izinkan saya menjawab. Kalau diulang penelitiannya, Prof, hasilnya mungkin bisa lebih baik. Jadi ada beberapa faktor yang saat ini sudah saya temukan, bias-bias compounder yang bisa diperbaiki, khususnya dalam hal pengukuran tekanan vena sentralnya, Prof. Jadi mungkin kalau diulang penelitiannya bisa ditambahkan untuk menghindari bias pengukuran nilai TVS adalah fungsi jantung yang belum sama sekali saya periksa pada penelitian ini. Baru fungsi ginjal yang memang kelihatannya lebih berat. Jadi kalau kita lakukan penelitian ulang, analisisnya pada 8-10 ini memang akan lebih berat sepertinya. Kalau faktor kedua adalah agresivitas pemberian cairan dan tekanan vena sentralnya menggunakan transducer real time measure. Mungkin itu yang pertama, Prof. Yang kedua, untuk praktek sehari-hari, ya jawaban saya bahwa hasil penelitian ini semakin memperkuat saya bahwa nomor satu, saya bisa membuktikan teori Guyton yang sampai saat ini belum pernah ada penelitian di dunia yang membuktikan animal experimental study dari Guyton apakah benar terjadi pada human being pada sakit kritis maksud saya. Kedua, jadi petunjuk. Jadi kalau pasien septic shock
dalam praktek sehari-hari dihitung tekanan vena sentralnya antara 0 sampai 4, tidak ada reaksi cairan akan diberikan. Mungkin itu dalam praktek sehari-hari. Tapi jika tekanan vena sentral lebih dari 4, saya segera memulai deresusitasi. Mungkin itu Prof. Terima kasih. Oke. Maksud saya begini, untuk yang pertanyaan pertama, kalau kita lihat kan karakteristik dari kedua kelompok yang TVS 8 sama 10 itu kan kelihatannya fungsi ginjalnya lebih jelek, ya, urin beratnya lebih tinggi. Tetapi begitu dianalisis, hasilnya tidak berbeda bermakna pada kedua kelompok tersebut, gitu. Baik secara klinis maupun secara mikrosirkulasi. Nah, secara teoritis kalau misalnya kedua kelompok ini sama sebanding, apakah ada kemungkinan kelompok 8-10 itu akan memberikan hasil yang bagus begitu? Kan kalau kita lihat di karakteristik penderitanya itu pada kelompok yang TVS 8-10 itu kan lebih berat. Tapi kalau misalnya ternyata kedua kelompok itu dibuat sama, misalnya pada penelitian lebih lanjut, apakah ada kemungkinan, pertanyaan saya adalah, apa ada kemungkinan 8-10 itu memberikan hasil yang lebih baik? Itu yang ingin saya tanyakan. Kan di karakteristiknya fungsi ginjal lebih jelek tuh yang kelompok 8-10. Urin kreatin lebih tinggi. 85 untuk yang 8-10, sedangkan untuk yang 04 rata-rata mediannya 33, lebih kecil. Nah, apakah kemungkinan, ini kan kemungkinan, jadi tadi saya katakan jawabannya secara teoritis ada kemungkinan atau tidak. Kalau misalnya ternyata kedua kelompok ini setara gitu. Ya, karena ini bukan dari data penelitian Anda, pertanyaannya adalah apakah secara teoritis ada kemungkinan kelompok 8-10 itu mungkin lebih baik atau tetap sama aja? Terima kasih, Prof. Tetap sama saja, Prof. Jadi kalau dilihat urium kreatin memang signifikan berbeda bermakna antara 04 sampai 810 di karakteristik subjek. Tapi kalau secara klinis hanya berbeda 0,3, Prof. Jadi atau 0,4. Jadi sebenarnya yang lebih tepat NGAL. NGAL itu yang lebih sensitif dibanding urium kreatinin. NGAL itu signifikan lebih tinggi pada kelompok yang 8-10. Hanya saja pada pemeriksaan TVS, kalau dilihat di karakteristik subjek, itu juga dari awal masuk, sebenarnya secara kebetulan, waktu itu kata almarhum Prof. Sartawati, sudah berbeda bermakna. Jadi memang kelompok 04 di awal studi sudah lebih rendah dibanding dengan 8-10. Jadi apakah juga itu mungkin yang menyebabkan beratnya keparahan? Dari jawab pertanyaan Prof, saya rasa akan tetap saja, Prof, meskipun karakteristiknya itu berubah. Oke, jadi kesimpulannya untuk yang pertama ada kemungkinan hasilnya memberikan sama ya, tidak bermakna juga gitu kurang lebih ya. Sehingga itu berimplikasi untuk pertanyaan nomor 2, maksud saya apakah nantinya pada praktek sehari-hari secara digeneralisasi untuk semua pasien itu dilakukan deresusitasi apabila tidak ada tanda-tanda overload misalnya. Apakah seperti demikian? Kalau overload ya mungkin dilakukan deresusitasi. Apabila tidak ada overload, apakah nantinya akan digeneralisasi juga untuk dilakukan deresusitasi? Untuk yang pertanyaan nomor 2. Diajukan oleh European Society Intensive Care bahwa bukan CVP, bukan single measurement. Jadi mesti tetap dinilai adanya peripheral edema dan adanya peningkatan abdominal pressure. Jadi saya deresusitasi tidak hanya berdasarkan tekanan vena sentral. Kalau
pasien pakai 3 atau 4 mm Hg. Kemudian sebaiknya nanti harus ada pemeriksaan jantung kontraktiliti. Jika kontraktilitinya rendah, CVP itu juga harus dikoreksi juga. Jadi CVP tidak menjadi patokan utama untuk memulai deresusitasi. Baik. Ya, jadi intisarinya untuk deresusitasi di judge ya, diputuskan secara holistik ya, tidak dengan menggunakan satu-satunya pemeriksaan dengan TVS, kurang lebih demikian ya. Dan nggak bisa langsung generalisasi, kalau tinggi langsung diberikan resusitasi, jadi secara holistik ya. Ya, baik, terima kasih atas jawabannya, dan kami dari Prodi mengharapkan Dr. George setelah selesai mengikuti pendidikan program dokter FKUI dapat menggunakan gelar dokter dengan amanah dan mempertahankan keterampilan pelayanan medik dokter berbasis bukti terbaik untuk keselamatan pasien. Baik, terima kasih Prof. Hari. Cukup pertanyaan saya. Ya, terima kasih Prof. Suhendro. Berikutnya saya persilakan kepada Profesor Dr. Idrus Alwi, spesialis penyakit dalam, konsultan kardiovaskuler untuk mengajukan pertanyaan dan sanggahannya. Silakan Prof. Idrus. Terima kasih Prof. Ari sebagai pimpinan sidang. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat kepada Dr. Yohanes George yang telah menyelesaikan penelitiannya yang kompleks dan rumit dengan baik. Penelitian ini diharapkan akan membuka cakrawala yang lebih luas untuk penelitian selanjutnya. Nah, salah satu landasan penelitian saudara adalah penelitian dari Weidemann yang melihat manfaat dan risiko tata laksana cairan konservatif dengan target tekanan vena sentral kurang dari 4 dibandingkan dengan pemberian cairan yang lebih liberal dengan target TVS 10-14. Tapi pada populasi pasien dengan acute lung injury. Jadi populasinya memang berbeda, populasinya homogen. Nah, pada penelitian saudara yang dibandingkan adalah deresusitasi dengan target TVS 0-4 dibandingkan dengan TVS 8-10 lebih rendah dari penelitian Weidemann pada pasien pasca renjatan sepsis pada populasi yang tadi disampaikan yang sangat heterogen. Tapi memang inilah data real yang sering kita jumpai di dalam perawatan di ICU sehari-hari. Nah, hasil yang didapatkan pada penelitian saudara ini tidak terdapat perbedaan yang bermakna untuk semua variabel, termasuk juga untuk variabel indeks curah jantung dalam konteks kardiovaskular. Nah, pertanyaan saya, bagaimana pendapat saudara mengenai perbedaan populasi pasien pada penelitian ini yang sangat heterogen? Apakah akan berpengaruh terhadap hasil yang diperoleh? Atau memang cut off tekanan vena sentral 8-10 ini memang tidak berpengaruh terhadap curah jantung dibandingkan dengan TVS 0,4? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dalam konteks aplikasi klinis, terkait dengan hasil penelitian ini, apakah saudara menganggap TVS 8-10 yang dalam range ini aman terhadap curah jantung? Ini mohon tanggapan saudara. Terima kasih. Alwi, spesialis penyakit dalam, konsultan kardiovaskuler. Perkenankan saya menjawab. Yang nomor 1, pada penelitian trial Weidemann tahun 2005, memang menjadi inspirasi penelitian saya. Jadi memang di situ, tapi populasinya saya pilih sepsis, kalau Weidemann memilih ARDS, karena waktu itu di tahun 2005 sedang hot issue dalam literatur mengenai ARDS. Tapi memang populasinya dan untuk nilai cutoff 8-10
untuk heterogenisasi dari sampel ini sudah berusaha kami hindarkan, banyak yang dikenali dan kita homogenisasi, yaitu mengenai fungsi ginjal, sampai kita tadinya memeriksa restrictive index. Tapi yang saya kekurangan untuk di sistem kardiovaskuler adalah untuk eliminasi bias fungsi jantung, karena memang untuk penelitian selanjutnya saya rasa kalau ada yang ingin, lebih bagus lagi jika diperiksa contractility, apakah itu mau pakai Pico atau EV1000 atau menggunakan yang less sensitif, echo, karena pada ventilator agak sulit mencari contractility kecuali kita bisa dapat ejection fraction. Jadi itu bisa kita hilangkan karena 40% pasien septic shock itu mengalami septic heart. Jadi kalau kita bisa hilangkan faktor gagal jantung, mungkin penelitiannya lebih bagus. Yang kedua, Prof, yang mengenai TFS 810, di dalam teori Guyton dikatakan cardiac output yang terjadi karena peningkatan TFS, karena itu Guyton meneliti tentang animal study eksperimental, sehingga mengignore beberapa respon kompensasi, Prof. Jadi ada pasien yang saya sudah baca lagi di kardiorenal, karena terus terang salah satu inspirasi saya juga dalam penelitian ini adalah mengenai cardiorenal syndrome, bahwa ternyata posisi yang berbahaya itu kalau di atas 12, Prof. Jadi sebenarnya 8-10 itu masih cukup aman. Itu juga dasar saya tidak memilih kriteria CVP-nya Emmanuel River CGDT 8-12. Saya pilih 10 karena hampir semua literatur kalau dikatakan CVP 12 itu harmful. Jadi untuk menjaga etika penelitian juga saya buat 8-10. Hanya penelitian saya sesuai anjuran Prof. Swendroth itu melihat tingkat mikrosirkulasi sehingga lebih efektif ke objective value. Tapi dalam klinis 8-10 menurut saya dari hasil penelitian ini sebenarnya cukup aman, meskipun dalam penelitian saya ini dari diagram konsol didapatkan yang di TVS 8-10 yang meninggal 6, sedangkan yang di TVS 04 yang meninggal hanya 3. Tapi itu perlu pendalaman lagi di studi selanjutnya. Demikian, Prof. Idrus, terima kasih. Baik, terima kasih, Dr. Jok. Ya, terima kasih Prof. Idrus. Selanjutnya saya persilakan kepada Dr. Minarma Siagian MS AIF untuk mengemukakan pertanyaan sanggahan. Silakan Dr. Minarma. Selamat pagi, terima kasih Prof. Ari atas kesempatan ini. Pertama-tama izinkanlah saya mengucapkan selamat kepada Dr. Yohanes W.H. George yang pada hari ini saya yakin akan lulus dan menyandang gelar doktor dalam ilmu kedokteran. Saya tadi sudah dalam rapat saya mengemukakan betapa senangnya sebenarnya saya. Dr. George itu menggali dari ilmu dasar, yaitu ilmu fisiologi kardiovaskuler yang saya tekuni, dan mencari kaidah-kaidah dari Profesor Guyton yang menjadi dasar penelitian Dr. George ini. Yang saya mau tanyakan sekarang sebenarnya penguatan dasar apakah yang Dr. George pilih dari kaidah Pak Guyton, Profesor Guyton ini untuk mendasari penelitian Dr. George, dan apakah sesuai atau tidak? Terima kasih. Dulu.
Mohon maaf suaranya. Suara saya atau suara Dr. George? Dr. Minarma bagus, suara George untuk menjawabnya. Makasih, Prof. Tes. Bagus, silakan, Dr. George, bagus. Maaf, Prof. Ari tadi pertanyaan Dr. Minarma saat di sini internetnya shutdown, jadi tidak terdengar. Oke, saya ulang ya. Iya, Dok. Ya. Tadi saya menyatakan bahwa saya senang sekali dengan Dr. George penelitian yang mengambil kaidah-kaidah dalam ilmu kedokteran preklinik, yaitu fisiologi, khususnya fisiologi kardiovaskuler, antara lain kaidah-kaidah yang diajukan oleh Profesor Guyton yang juga pakar fisiologi kardiovaskuler ya. Dan yang saya inginkan dari Dr. George adalah untuk mengulang kembali pernyataan apa saja yang Dr. George ambil dan bagaimana hal itu dapat diterjemahkan dalam penelitian Dr. George. Terima kasih. Terima kasih yang terhormat Dr. Minarma Siagian, MSIF. Perkenankan saya menjawab sebagai berikut. Ya, pertama saya sangat menyenangi ilmu basic karena dulu pernah saya lupa Profesor penyakit dalam yang mengatakan saya bahwa kalau mau terapi itu harus etiologi base. Jadi tanpa pemahaman patofisiologi terapi akan sulit. Jadi saya ikut ke bawah terus. Jadi saya pelajari itu ilmu fisiologi dan suatu saat ketemu bahwa di tahun 2011 ya nggak salah, ketika banyak ditemukan overload, para expert mereview kembali Starling approach dalam hal kardiovaskular fisiologi dan saya menemukan mengikuti terus ternyata Guyton lebih cocok untuk di critical ill. Tapi Starling tetap berlaku baik untuk pada pasien jantung. Tapi pada pasien yang vascular problem seperti di ICU, tentu yang harus dihadapi adalah teori Guyton. Nah, beberapa saja ilmu yang bisa diambil dan diterjemahkan dalam penelitian, tentu pertama sebenarnya menunggu penelitian berikut yang lebih bagus lagi dari penelitian saya dalam hal fisiologi kardiovaskular, yaitu tekanan vena sentral, dok. Jadi the future nanti saya tidak tahu karena sampai saat ini pengukuran cardiac output itu sudah mulai ditinggal, dok. Jadi sekarang sejak 3 tahun lalu sudah banyak penulis mengatakan cardiac output tidak lagi efektif untuk menilai makrodinamik dan lebih mengarah ke central venous pressure. Jadi dengan kita mengetahui central venous pressure seorang pasien, kita bisa mengetahui berapa cardiac output pasien ini. Maksudnya bukan berapa secara nilai, tapi apakah dia low atau tidak. Dan itu sudah banyak ditemukan. Jadi kalau kita bisa teliti lagi lebih bagus, misalnya dibandingkan antara cardiac output dengan tekanan vena sentral, mana yang lebih efektif menatakan perfusi di jaringan. Karena cardiac output sendiri sampai saat ini tidak ada alat yang murah untuk mengukur cardiac output. Dalam 3 tahun terakhir, semua expert penulis sudah mengarahkan untuk menggunakan klinis. Jadi kita ini sepertinya back to nature, dok. Jadi suatu Andromeda study yang dikeluarkan, dipublish di JAMA 2009, jelas-jelas diadu head to head manakah yang lebih efektif menilai kecukupan cairan antara pemeriksaan laktat guided atau CRT. CRT adalah capillary refill time di bawah 3 detik. Ternyata cukup menghebohkan, yang lebih dapat menghindari terjadi overload malah pemeriksaan CRT bukan laktat. Jadi memang mikrosirkulasi nanti akan menjadi the future
Dan itu yang terbaru lagi mengenai tekanan vena sentral. Sebenarnya kalau kita baca di cardiorenal syndrome, saya sering baca, hampir mendekati banyak sekali studi mengatakan bahwa yang berhubungan dengan outcome itu malah beberapa studi bukan ejection fraction tapi tekanan vena sentral. Jadi memang studi dari Profesor Guyton ini utamanya pohon penelitiannya mungkin di tekanan vena sentral, Prof. Apakah nanti kita bisa lihat ke distal organ torakal atau di upper kayak di brain? Karena di brain sudah beberapa kali ada penelitian bahwa tekanan vena sentral tinggi itu yang menyebabkan kerusakan otak pada kasus-kasus stroke atau pasca kraniotomi. Jadi mungkin itu merupakan sumbangsi terbesar dari Profesor Guyton agar kita kembali ke ilmu dasar, karena selama ini banyak di ICU terapi-terapi yang fail, termasuk prestasi cairan di ICU sepsis itu dulu dikatakan problem solving, sekarang jadi create new problem. Mungkin itu Dr. Minarma. Terima kasih. Terima kasih Dr. George, satu jawaban yang baik sekali, yang menyenangkan hati saya sebenarnya ya. Yang pertanyaan berikutnya adalah, saya dari tadi kan mendengar bahwa hasilnya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Dr. George. Jangan berkecil hati karena hasil apapun juga adalah suatu hasil yang bisa menguatkan ilmu kita, ya, hasilnya negatif atau positif. Namun demikian, bila mana ada kesempatan untuk penelitian yang lebih lanjut, apa kira-kira yang paling penting yang akan Dr. George ubah dalam penelitiannya sehingga akan mendapatkan hasil yang lebih baik? Terima kasih. Terima kasih Dr. Minarma. Pertanyaan juga terima kasih. Saya sebenarnya penelitian ini merupakan tempat untuk tolak ukur. Saya punya udah saya buat blueprintnya bahwa nanti di ujungnya bahwa septic shock itu tidak perlu resusitasi cairan, dok. Jadi ini awal dari studi saya. Mungkin nanti saya akan membuat penelitian berikut. Saya akan coba mematahkan prinsip Emmanuel Rivers, Prof. Rivers tentang EGDT, bahwa pertama agresif itu juga jelek, tapi pada at the end bahwa septic shock itu yang terjadi dominan adalah vasoplegi, bukan hipovolemi. Jadi obatnya adalah vasopresor. Mungkin itu next studinya dengan berpanduan pada tekanan vena sentral. Jadi kalau tekanan vena sentralnya sudah baik, tidak usah diutak-atik gitu, dok. Jadi kalau tensi rendah, jangan mikirin cairan, tapi mikirkan vasopresor. Terima kasih, Dr. Minarma. Terima kasih, Prof. Ari. Sampai di situ dulu. Ya, terima kasih, Dr. Minarma. Berikutnya saya persilakan penyanggah berikutnya, Dr. Dita Adityaningsih, spesialis anestesi, konsultan intensive care. Terima kasih, Prof. Sebelumnya saya ucapkan selamat kepada Dr. George yang telah berhasil sampai maju ke sidang promosi pagi ini. Dr. George merupakan salah satu guru saya juga yang menjadi kebanggaan kami semua, yang menginspirasi saya juga untuk berkiprah di ICU. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengajukan pertanyaan untuk Dr. George. Dari penelitian Dr. George yang sangat baik ini, dibuat kesimpulan yang sangat penting, yaitu pada kelompok tekanan vena sentral 0-4 tidak ditemukan tanda hipoperfusi, dan pada tekanan vena sentral 8-10 tidak ditemukan tanda kongesti. Apakah Dr. George bisa menjelaskan arti kalimat kesimpulan ini secara jelas, agar kami para klinisi dan klinisi yang lain, terutama yang bekerja di ICU, bisa menangkap hasil dan kesimpulan ini secara benar, dan bagaimana penerapannya nanti secara klinis pada pasien sepsis di ICU. Silakan Dr. George. Ya.
Terima kasih atas pertanyaannya yang terhormat Dr. Dita Dianingsi, spesialis anestesi konsultan intensive care. Perkenankan saya menjawab sebagai berikut. Kata-kata ini memang masih multi tafsir ya, sepertinya. Dengan kata lain, misalnya penelitian ini belum selesai, jadi mesti ada lanjutan lagi. Tapi karena sudah publikasi, tentu kita harus berusaha. Saya akan berjanji dalam setelah penelitian ini kita akan banyak memberi kuliah dan memberi penjelasan bahwa sebenarnya ini kalau bicara data, tekanan vena sentral 0,4 tidak ada hipoperfusi, sangat kuat datanya, yaitu kadar laktat yang tidak berbeda, dan kadar indeks itu tetap di-maintain di atas normal, sehingga tidak ditemukan tanda hipoperfusi, dan juga mortalitas pada 0,4 itu hanya 18 dibanding dengan 810 38. Sedangkan untuk TVS 810 tidak ada tanda kongesti, menunjukkan bahwa range normal dalam praktek kalau ada pasien selama dia masih di bawah 10, itu yang bisa dikatakan pada penelitian saya ini it's okay. Jadi artinya tidak perlu ada intervensi, sebenarnya itu dari hasil penelitian ini. Jadi 810 kan tidak ada gagal ginjal, berarti, dan 04 tidak ada dehidrasi. Jadi hanya saat ini yang bisa dibaca dari penelitian saya itu. Dan untuk penerapan klinis tentu tergantung judgement dari setiap intensivis atau setiap klinikal yang bekerja di ICU. Seperti ketanyakan tadi sama Prof. Suhendro, bahwa di dalam critical care there is no single measurement, jadi tidak ada single magic bullet. Jadi setiap misalnya CVP 8 tapi pasiennya edema, tentu saya akan berikan lasik, furosemide. Tapi kalau misalnya pasien CVP-nya 10, tidak ada tanda edema, dan clinically sangat baik, laktat baik, dan tidak perlu dilakukan deresusitasi. Mungkin itu yang dimaksud dengan Dr. Dita untuk implementasi di lapangannya. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih dok. Ya, terima kasih Dr. Dita. Selanjutnya saya persilakan kepada penguji tamu kita dari Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Husni Tandra, PhD, Spesialis Anak Konsultan Intensive Care, KMN, untuk melakukan pertanyaan dan sanggahannya. Silakan Prof. Husni. Masih mute, Prof. Ya masih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Sekali lagi terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada saya, khususnya kepada Pak Dekan, KPS, Prof. Suhendro, dan Prof. Amir sebagai promotor. Pertama-tama saya ucapkan selamat yang sehangat-hangatnya kepada Dr. Yohanes yang telah menyelesaikan disertasi penelitiannya, yang hari ini merupakan garis finishnya. Dan ini berarti badai segera akan berlalu. Saya sangat menghargai penelitian ini karena Anda telah memilih penelitian klinis yang tidak banyak orang yang menggunakan. Dan ternyata Anda berhadapan dengan berbagai macam kendala-kendala. Dan salah satu kendala yang terbesar adalah homogenitas pasien. Nah, saya menganggap bahwa penelitian ini akan merupakan cakrawala baru buat adik-adik kita atau anak-anak kita yang akan datang. Karena sudah banyak melihat kelemahan-kelemahannya dan sehingga akan belajar dari kelemahan-kelemahan itu. Oleh karena itu, pertanyaan saya yang pertama adalah bagaimana kira-kira mensiasati agar supaya atau pengalaman Anda, kenapa begitu sulitnya mendapatkan pasien? Ya kita tahu bahwa memang
penderita kritis itu cepat berubah, bukannya cepat berubah, cepat mati juga. Ini pasiennya Anda juga sudah banyak tuh, dari sekian banyak pasien itu meninggal sebelum selesai. Jadi ini yang mungkin perlu dijelaskan sedikit kepada adik-adik kita yang kelak akan melakukan penelitian ini. Harapan saya itu sangat besar bahwa sesudah ini banyak adik-adik kita yang akan melakukan penelitian klinik yang terutama dalam mengenai sepsis, kerenjatan sepsis ini, karena merupakan tantangan besar bagi kita, bukan hanya di luar negeri, tetapi khususnya bukan hanya di Indonesia, tapi di luar negeri pun masih tantangan besar. Angka kematiannya masih sangat tinggi. Karena itu mungkin bagus kalau Dr. George bisa mengurai tantangan, bagaimana mensiasati supaya tantangan itu bisa diatasi. Yang pertama. Yang kedua itu adalah sama sebenarnya apa yang dikatakan oleh Suhendro, Prof. Idrus, maupun Dr. Dita, itu bagaimana aplikasi klinis dari data yang ditemukan ini. Saya kepingin bahwa ada satu bahasa yang memudahkan mengambil kesimpulan daripada ini. Seperti misalnya, mungkin sebagai contoh misalnya, apakah saya bisa, kalau saya ditanya, apa sih hasil penelitian dari Dr. George? Oh, saya mau bisa mengatakan, bolehkah saya mengatakan begini? Kalau CPP 4 dan 10 itu tetap aman, gitu kan? Jadi bahwa karena ini tidak ada perbedaan ya. Jadi karena kita tahu bahwa semakin kecil itu penelitian terakhir ini, semakin kecil itu semakin bagus. Ya. Jadi kita bisa katakan kalau range CPP 4 sampai 10, itu aman. Bolehkah kita katakan? Itu yang pertama. Kemudian itu yang kedua. Yang ketiga adalah kapan kita memulai tanpa menggunakan CPP, kapan kita memulai deresusitasi, ya, sehingga tidak terjadi kongesti lower abdomen, organ-organ lower abdomen. Jadi tanpa menggunakan CPP, bisakah kita melakukan gejala yang patognomonis yang untuk segera melakukan deresusitasi? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan yang terhormat Profesor Dr. Husni Tandra, PhD, spesialis anestesi KIC, konsultan manajemen nyeri. Perkenankan saya menjawab bahwa nomor satu, bagaimana mensiasati kesulitan mendapatkan pasien yang berubah kondisi. Ya betul, memang sebagai contoh Prof, RCT pada pasien sepsis itu pertama kali tahun 2000. Di era waktu itu kolega-kolega kita yang sudah senior, penyakit dalam, jantung, sudah ratusan RCT. Di critical care baru pertama kali tahun 2000. Si Profesor Emmanuel Rivers. Itu euforia sekali para anestesiologis dan para intensivis tentu dengan rame-rame guyur cairan. Kemudian Schumacher melengkapi lagi tahun 2003 bahwa supranormal target akhirnya itu menjadi obsesi, kayak sepertinya Prof beberapa literatur dikatakan demikian, dan akhirnya dibantahkan RCT reverse ini tahun 2013. Jadi setelah 11 tahun RCT itu bertengger, akhirnya dia dipatahkan oleh PROMIS, PROCESS, dan ARISE. Akhirnya tahun 2016 target CVP 812 resusitasi cairan dihilangkan dari panduan sepsis campaign. Nah, yang saya mau bayangkan itu hanya mungkin seperberapa dari tata laksana sepsis, karena the cornerstone of terapi sepsis itu kan source control dan early antibiotik. Jadi cairan itu hanya seberapa, nanti ada antiinflamasi, ada penanganan cytokine removal. Jadi memang terus terang untuk mendapatkan homogenisasi subjek penelitian itu diakui di dunia critical care kita
menyebabkan kita jadi sangat ketinggalan dalam literatur dibanding dengan kolega-kolega kita yang lain yang sudah senior kayak penyakit dalam atau jantung atau paru atau anak. Jadi memang kemarin ini penelitian saya itu juga masih satu besar yang nggak bisa kita hilangkan bias, yaitu pelayanan jantung, Prof. Jadi contractility yang kita tidak periksa menyebabkan mungkin salah satu yang menyebabkan terjadinya gangguan. Kemudian yang mengenai kedua, mengenai kapan kita melakukan dialisasi tanpa central venous pressure. Jadi seperti yang dikatakan 3 tahun lalu bahwa tekanan vena sentral itu sudah bisa dikonversi, Prof, dengan pengukuran IVC. Jadi IVC itu ada konversinya terhadap central venous pressure. Bahkan 2 tahun lalu, yang lebih lama subclavia, Prof. Jadi kalau kita punya probe USG, kita letakkan di subclavia, kita akan lihat kalau dia kolaps, itu berarti dia kolapsibilitas dalam napas spontan, kolapsibilitinya berarti lebih dari 60%, itu CVP di bawah 6. Jadi memang CVP ini sebenarnya saya meliti ini karena lebih akurat saja, tapi kalau dalam bedside saya rasa mesti ada penelitian berikut yang mengkonversi gitu. Misalnya dari penelitian saya ini dilakukan pemeriksaan USG, IVC, dan subclavia, mana yang spesifitinya sama untuk dipakai bedside. Karena yang sekarang saya lihat di critical ill malah USG yang sudah ada di mana-mana, dan itu jangan di underestimate untuk critical ill, karena dia juga bisa memeriksa edema paru. Dengan B-line mungkin kita bisa memandu diuresis atau restasi cairan dengan pemeriksaan B-line dari USG. Tidak perlu harus CVP. Karena rekomendasi European Society Intensive Care yang saya tunjukkan 2017 bisa dipakai 1 dari 3, yaitu peningkatan CVP, adanya edema paru, peripheral edema dan edema paru pasti sama, dan intraabdominal pressure. Jadi itu bisa dipakai panduan, Prof. Lebih mudah, apalagi sekarang banyak USG yang murah dan portable, ada yang bisa kayak handphone. Jadi saya rasa itu sangat mudah untuk melakukan diuresis tanpa harus memasang central venous catheter. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Prof. Ari, terima kasih banyak. Ya, terima kasih Dr. Husni. Berikutnya saya persilakan kepada Dr. Aida Lydia, penyakit dalam, konsultan bidang hipertensi PhD yang juga kopromotor untuk kandidat doktor kita, Dr. George. Silakan Dr. Aida. Baik, terima kasih Prof. Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya juga ingin mengucapkan selamat kepada Dr. Johannes George yang telah berhasil menyelesaikan penelitiannya yang kompleks dan tidak mudah ini. Tadi sudah banyak pertanyaan dari penguji dan pembimbing yang lain. Saya ingin menanyakan pendapat Dr. George sebagai berikut. Dalam melakukan penelitian, kita tidak hanya melihat hasil dari penelitian itu, di mana pada penelitian sejawat belum bisa membuktikan hipotesis yang dibangun. Tetapi yang lebih penting juga adalah proses dari penelitian itu sendiri. Bila kita cermati kembali dan kita flashback ke belakang dan mereview kembali langkah demi langkah dari proses penelitian yang sudah dijalani oleh sejawat, kira-kira bagian mana dari langkah-langkah penelitian ini yang belum optimal dilakukan. Ini penting untuk sejawat lainnya, andai kata ada yang akan melanjutkan penelitian serupa di kemudian hari. Lalu juga saya ingin kembali, walaupun tadi sudah banyak ditanyakan mengenai aplikasi di lapangan, setelah ada hasil penelitian ini, menurut sejawat kalau kita berhadapan dengan pasien sepsis, ARDS seperti populasi yang sejawat teliti,
secara konkret dan mampu laksana kita sebagai klinisi, bagaimana kita melakukan deresusitasi pada pasien-pasien tersebut. Adakah panduan tertentu yang sejawat usulkan? Apakah tekanan vena sentral saja cukup atau praktisnya bagaimana? Mungkin ada tools yang lain yang bisa kita gunakan. Terima kasih. Silakan, Dr. George. Ya, terima kasih. Yang terhormat Dr. Aida Lydia, spesialis penyakit dalam, konsultan ginjal hipertensi PhD. Perkenankan saya menjawab pertanyaan dokter. Pertama mengenai proses. Dalam penelitian saya dari tahun 2015, saya juga banyak belajar dok, jadi terutama setelah bimbingan dan juga arahan dari para pembimbing, saya menemukan yang belum optimal itu di TVS dalam kerangka dengan fungsi jantung dok, yang saya terbawa ke karena harus membuktikan kongestif distal atau organ torakal yaitu ginjal, sehingga kunci utama dari TVS itu pertama bahwa pada septic shock data 2013 itu 40% pasien dengan septic heart. Jadi kalau TVS dia memang sudah naik, itu bukan berarti karena dia tidak bisa menghilangkan bahwa dia tidak dehidrasi. Jadi harusnya di faktor untuk menghilangkan bias itu di screening awal seperti halnya resistive index, kita mesti periksa echo atau periksa contractility dengan PICO atau EV1000. Saya rasa Dr. Dita ada di ICU. Cuma waktu itu saya fokusnya ke resistive index dok. Jadi mungkin kalau misalnya diperiksa jantung, misalnya ejection fraction atau contractility, itu lebih akurat hasilnya karena TVS-nya benar-benar real, bukan peningkatannya bukan karena gagal jantung. Mungkin salah satu yang lebih kekurangan selama dalam proses. Kemudian yang kedua mengenai aplikasi dalam praktek kita sehari-hari, manakala kita menghadapi pasien dengan sepsis, ARDS, panduan untuk melakukan deresusitasi yang praktis kita gunakan seperti apa? Ya, terima kasih Dr. Aida. Jadi memang untuk di panduan di critical care yang ada sepsis tersendiri, ARDS tersendiri. Jadi belum pernah dibuat panduan sepsis dengan ARDS. Itu yang sangat disayangkan juga dari critical care medicine di Amerika karena sulitnya melakukan pembuatan panduan. Tapi kalau dalam praktek sehari-hari dianjurkan sekarang kami individual. Jadi misalnya sepsis, septic shock plus ARDS. Mungkin yang dari hasil penelitian saya yang diterapkan adalah ketika memberikan furosemide sebagai standar terapi ARDS, itu tidak perlu sampai TVS-nya sampai di bawah 4. Karena pasien lagi on ventilator dengan PIP, misalnya PIP-nya 15, itu TVS pasien bisa sampai 10 normal. Jadi harus dengan pertimbangan personalize setiap pasien. Jadi bisa kalau ada pengukuran cardiac output termodilusi mungkin lebih baik. Tapi dalam sehari-hari jika patokan yang dibuat adalah tekanan vena sentral, kalau pasiennya kombinasi sepsis dan ARDS, saya tidak pernah
membuat sampai misalnya 0 gitu. Dan karena misalnya pasien dengan PIP 15 itu berarti waktu CVP-nya 0 itu mungkin sudah ada hidrasi. Jadi mungkin malah harus dikasih cairan. Cuma problematik kedua, tidak ada cairan resusitasi sampai saat ini yang ideal. Bahkan STARS sudah dieliminasi di Eropa, gelatin juga, jadi tinggal kristaloid. Dan hanya kristaloid salah satu tools kita untuk memberikan cairan resusitasi. Sedangkan cairan kristaloid 80% penyebab edema paru dan gagal jantung. Jadi memang dilematisnya di situ, tetap tapi harus dilakukan personalize. Jadi tidak hanya tekanan vena sentral yang saya gunakan, misalnya ronsen lebih membaik oksigenasi paru, meskipun tekanan vena sentral masih 10, saya biasanya sudah menghentikan atau discontinue proses deresusitasi. Cukup dulu Pak Dekan, terima kasih. Ya, terima kasih Dr. Aida. Ya, berikutnya terakhir ini kepada Dr. Ina Susiana Tirman, spesialis patologi klinik konsultan untuk mengajukan pertanyaan dan sanggaannya. Silakan Dr. Ina. Terima kasih Prof. Hari. Pertama-tama saya juga mengucapkan selamat kepada Dr. Johannes W. George atas pencapaiannya. Dia mencapai tahap akhir di hari ini. Walaupun sudah banyak ditanya, saya ingin menanyakan lagi sedikit mengenai yang pertama, pengaruh dari perlakuan terhadap stadium AKI. Di sini kita tidak mendapatkan adanya perbedaan yang bermakna. Apabila Dr. George tadi merencanakan, katakanlah penelitian sejenis, apakah dipikirkan kemungkinan pengamatan yang terlalu sempit selama 7 hari? Atau ada faktor lain yang menyebabkan hal ini? Juga tidak ditemukan adanya perbedaan terhadap indeks curah jantung. Sebetulnya, adakah faktor-faktor lain pada kedua kelompok tersebut yang saling mempengaruhi sehingga tidak terjadi perbedaan yang bermakna? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pada tabel 410 ditampilkan pemeriksaan NGAL yang merupakan marker, salah satu marker resiko AKI yang di sana dijumpai adanya perbedaan bermakna antar kelompok, tetapi kalau dilihat tidak ada beda di deltanya. Apakah Dr. George akan tetap merekomendasikan pemeriksaan NGAL ini sebagai biomarker untuk melakukan penilaian terhadap jantung, ataukah menurut Dr. George ada marker lain? Terima kasih. Terima kasih. Atas pertanyaan yang terhormat Dr. Ida Susianti Tirman, spesialis patologi klinik konsultan. Perkenalkan saya menjawab sebagai berikut. Pertama, tidak ada perbedaan terhadap stadium AKI. Menurut saya 7 hari itu salah satu yang ditanyakan Dr. Aida juga tadi, saya lupa. Bahwa memang harus dilakukan perbaikan, yaitu lama evaluasinya, Dok. Jadi memang seperti halnya literatur, umumnya dilakukan bisa 1 minggu 28 hari atau 28 hari. Kalau penelitian ICU menurut saya, kalau berhubungan satu gagal organ, penelitian 1 minggu memang terlalu sempit, karena di ICU itu terkenal sekali sejak tahun 2010 ditemukan adanya resepsis, dan resepsis itu silent. Jadi kadang-kadang kita mengamati baru 3 hari kok memburuk, padahal parameter lain ternyata dia mengalami resepsis, sehingga terjadi perpanjangan dan kita kehilangan monitoring. Dan resepsis itu soalnya dalam literatur dikatakan 80% bisa recovery. Jadi kalau
kita bisa extended harinya dari literatur mungkin 2 minggu ada, itu mungkin kita bisa mendapatkan hasil yang lebih akurat dengan mengesampingkan adanya proses resepsis. Demikian juga dengan proses cedera jantung. Untuk delta enggal, saya tetap memilih enggal, tapi mungkin tergantung ketersediaan laboratorium, Dok. Saya lebih lihat kalau urin enggal itu terlalu sedikit literaturnya, sedangkan kalau plasma enggal itu lebih banyak dan lebih mudah dihitung karena memakai pemeriksaan ELISA. Jadi sebaiknya memang penelitian berikut saya lebih setuju memakai enggal tetap, karena dari dibanding Kim1 dan Cystatin C di critical ill itu literaturnya lebih banyak enggal, tapi enggalnya harus plasma. Jadi saya lebih tetap mengajukan untuk menggunakan enggal, Dok. Jadi itu rekomendasi saya. Terima kasih. Mute, Dok. Maaf. Terima kasih Bapak Dekan, cukup. Ujian selesai. Ya, terima kasih untuk para penguji dan juga Dr. George yang sudah menjawab pertanyaan dari para penguji. Terus terang saja memang untuk sebagian dari kita tidak memahami karena memang ilmunya ilmu tinggi dan banyak istilah-istilah yang memang kita perlu secara perlahan untuk memahami, ya, tapi itulah dinamikanya. Dan ujian belum selesai karena kami harus melakukan penilaian terlebih dahulu dalam tanda petik, ya, apakah Dr. George bisa kita luluskan atau tidak. Ini akan membuat stres sendiri untuk Dr. George dan keluarga tentunya. Ujian berakhir, kini izinkanlah kami mengadakan sidang tertutup untuk memberikan penilaian dan sidang ditunda beberapa saat. Tim penguji promosi doktor Universitas Indonesia meninggalkan ruang sidang. Tim penguji promosi doktor Universitas Indonesia meninggalkan ruang sidang. Hadirin undangan yang terhormat, sidang terbuka promosi doktor Universitas Indonesia akan diskors untuk beberapa saat. Dimohon agar dapat menunggu. Terima kasih. Hadirin undangan yang terhormat, sidang terbuka promosi doktor Universitas Indonesia segera dilanjutkan. Tim penguji promosi doktor Universitas Indonesia memasuki ruang sidang. Ketua sidang dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang terbuka promosi doktor Universitas Indonesia dibuka kembali. Calon doktor Saudara Dr. Johannes Walter Hendrik George, spesialis anestesi konsultan intensif care. Kami telah mempelajari disertasi serta memperhatikan pembelaan saudara atas pertanyaan dan sanggahan dari para penguji. Promotor yang diketuai oleh Profesor Dr. Amir S. Majid, spesialis anestesi KIC, telah menyampaikan keterangan mengenai pengembangan studi dan Ketua Program Studi telah melaporkan hasil ujian kualifikasi, usulan penelitian, seminar, dan ujian pra-promosi. Berdasarkan semua itu, tim penguji memutuskan untuk mengangkat Dr. Johannes Walter Hendrik George, spesialis anestesi konsultan intensif care, menjadi doktor dalam program studi ilmu kedokteran dengan yudisium A. Saya persilakan promotor Profesor Dr. Amir S. Majid, spesialis anestesi konsultan intensif care untuk menyampaikan sambutannya. Silakan Prof. Amir. Terima kasih pimpinan sidang Profesor Dr. Ari Faryal Sam, SPPD KGEH MMB. Yang saya hormati Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Profesor Dr. Ari Faryal Sam, SPPD KGEH MB.
Direktur Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Cipto Mangunkusumo atau wakilnya, Dr. Listina Liastuti, spesialis jantung pembuluh darah konsultan, Ketua Program Studi S3 Ilmu Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Profesor Dr. Suhendro, SPPD, APTI, Ketua Pengurus Pusat Pedaptin, Profesor Dr. Safri Arif, spesialis anestesi KIC KAKV, Ketua Kati Kolsium Anestesiologi Terapi Intensif Indonesia, Profesor Dita KIC KNA, Ketua Pengurus Perdatin Cabang Jakarta Raya, Dr. Aldi Heri Wardito, spesialis anestesi KAKV, Ketua Perdici Indonesia, Dr. Bambang Pujo KIC, Ketua Departemen Anestesiologi dan Intensive Care FKUI RSCM, Dr. Andi Ade Wijaya Ramelan, spesialis anestesi KAP, para guru besar, Dr. Johannes Walter Hendrik George, spesialis anestesi KIC beserta keluarga yang pada hari ini sangat berbahagia. Para teman sejawat serta hadirin yang saya muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari yang berbahagia dan bersejarah ini, marilah kita panjatkan puji syukur dan terima kasih yang tak terhingga kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul secara hybrid dan secara virtual pada hari yang baik ini di akhir tahun 2021 untuk mengikuti sidang terbuka upacara promosi Dr. Johannes Walter Hendrik George, spesialis anestesi KIC. Pertama-tama perkenankanlah saya selaku promotor dan atas nama para ko-promotor serta para penguji disertasi untuk menyampaikan ucapan selamat kepada saudara Dr. Johannes Walter Hendrik George, spesialis anestesi KIC, atas keberhasilan saudara dalam mempertahankan disertasi saudara di sidang terbuka hari ini dengan yudisium A. Usaha keras saudara membutuhkan pengorbanan yang tidak sedikit. Usaha tersebut tidak sia-sia. Usaha itu sekarang telah membuahkan hasil sebagai hadiah Natal tahun 2021 untuk saudara. Malam ini saudara sudah dapat tidur nyenyak, beristirahat untuk memulihkan kesegaran fisik saudara yang telah terkuras selama ini. Keluarga saudara, papa saudara, Bapak Mamahit Rikloff, Octavianus George, istri saudara, Dr. Anastasia Sari Sri Mumpuni, spesialis jantung pembuluh darah konsultan FIHA. Kakak saudara, Dr. Anda Sarina Katarina Joyce George, adik saudara Mayo Franz Jati Anom George, kedua keponakan saudara, Dr. Gita Pangestu Hapsari dan Novisita Pangestu Widyasti, akan merasa bangga melihat saudara telah mendapatkan gelar akademik tertinggi dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia pada hari ini. Andai kata mama saudara almarhumah Juliana Wilhelmina Borori dan bapak mertua saudara almarhum Bapak Kolonel CPL Purnawirawan Valentinus Isbandi beserta mama mertua saudara almarhumah Ibu Maria Magdalena Sri Supini masih ada, tentu mereka juga berbahagia. Ucapan selamat juga kami sampaikan kepada seluruh keluarga besar Dr. Johannes Walter Hendrik George, spesialis anestesi KIC. Semoga keberhasilan ini memberikan kebahagiaan tersendiri bagi keluarga. Dr. Johannes Walter Hendrik George yang lebih dikenal dengan panggilan Dr. George, setelah lulus pendidikan spesialis anestesiologi
pada tahun 1999 bekerja di beberapa rumah sakit di Jakarta sebagai dokter anestesi dan terapi intensif, dan kemudian mengikuti program pendidikan konsultan intensif care di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo pada tahun 2002 dan 2003. Setelah mendapatkan konsultan intensif care, Dr. Josh lebih banyak mendalami masalah intensif care bersama-sama Dr. Iqbal Mustafa almarhum. Setelah bekerja antara lain juga sebagai kepala instalasi gawat darurat ICU dan ICCU Rumah Sakit Pondok Indah Jakarta. Sejak tahun 2007 sampai sekarang bergabung sebagai staf pengajar dalam pengembangan program pendidikan konsultan intensif care FKUI RSCM. Dr. Josh dikenal sebagai seorang pekerja keras, aktif, dan berdedikasi tinggi dalam pendidikan KIC, memberikan pelatihan bagi fellow KIC. Tidak ada yang tidak kenal Dr. Josh bila berhubungan dengan penanganan pasien di ICU. Aktif dalam organisasi, antara lain sebagai Ketua Jakarta Critical Care Alumni Perdatim Jaya 2014 sampai sekarang. Juga sebagai Wakil Ketua Perdisi Perhimpunan Dokter Intensif Care Indonesia tahun 2008 sampai 2012. Minatnya yang mendalam di bidang pasien sakit kritis di ICU serta pengalamannya memberikan pelayanan resusitasi cairan pada pasien sepsis membawa Dr. Josh untuk meneliti lebih jauh untuk mengurangi morbiditas dan mortalitas pasien pasca resusitasi shock septik dengan cara melakukan deresusitasi. Memang aneh mendengar istilah deresusitasi, tapi sekarang kita sudah mulai mengerti apa yang dimaksud dengan deresusitasi. Walaupun hasil penelitian Dr. Josh tidak menunjukkan perbedaan antara dua kelompok target nilai CPP deresusitasi, tapi ini membuka mata dan memicu kita untuk meneliti lebih jauh mengapa hal ini dapat terjadi. Dan Dr. Josh sudah mempersiapkan untuk penelitian selanjutnya mengenai deresusitasi ini. Semoga lebih banyak lagi hasil-hasil penelitian yang dihasilkan dan dipublikasikan oleh FKUI. Dr. Josh, saudara sekarang telah menyandang gelar akademik tertinggi dari FKUI. Berarti di pundak saudara dibebankan untuk membuka tabir ketidaktahuan dalam bidang anestesiologi dan terapi intensif care. Tetapi harus diingat apa yang dikatakan oleh Albert Einstein. The only thing more dangerous than ignorance is arrogance. Masih banyak yang harus diteliti dalam bidang anestesiologi dan terapi intensif. Masih banyak misteri yang belum terungkap. Semua memerlukan penelitian yang diperlukan kerjasama antara departemen preklinik, patologi klinik, biomedik, dan klinisi, penyakit dalam, nefrologi, penyakit infeksi, dan anestesiologi intensif care, dan lain-lain. Dr. Josh merupakan doktor ke-7 dalam bidang anestesiologi dan terapi intensif yang dihasilkan oleh program Dr. FKUI. Diharapkan akan lebih banyak lagi yang akan mengikuti jejak Dr. Josh. Dalam kesempatan ini saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada Dekan FKUI, Profesor Dr. Ari yang telah bersedia hadir sebagai ketua memimpin sidang terbuka pada hari ini. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada para ko-promotor Dr. Aida Lydia SPPD KGH PhD, Dr. Ina Susianti Timan, spesialis patologi klinik konsultan, Mars, atas bimbingannya dan jeripayanya untuk Dr. Johannes Walter Hendrik Josh. Ucapan terima kasih juga kepada Ketua Penguji Disertasi, Profesor Dr. Suhendro, spesialis penyakit dalam, konsultan penyakit tropis dan infeksi, serta para tim penguji, Profesor Dr. Idrus Alwi, spesialis penyakit dalam, konsultan kardiovaskuler, Dr. Minarma Siagian, MSIF, Dr. Dita Adityaningsih, spesialis anestesi konsultan intensif care,
dan Profesor Dr. Husni Tandra PhD, spesialis anestesi konsultan intensive care KMN sebagai penguji luar yang datang jauh dari Unhas Makassar. Dan juga tak terlupakan ucapan terima kasih kepada almarhumah Profesor Dr. Saptawati Bardasono dan almarhumah Dr. Ike Serijeki SPAN KIC yang telah banyak memberikan bimbingan dalam penelitian Dr. George. Semoga almarhumah mendapat tempat yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Khusus kepada Ketua Program Pendidikan Dr. Ilmu Kedokteran FKUI, Profesor Dr. Suhendro SPPD KPTA beserta jajarannya, Profesor Harina dan lain-lain, kami sangat berterima kasih atas keberhasilan program ini dalam menempa lagi seorang doktor dalam bidang anestesiologi dan intensive care. Semoga diharapkan muncul lagi doktor-doktor dalam bidang anestesiologi dan terapi intensif dari FKUI. Dalam kesempatan ini juga kami tidak lupa menyampaikan terima kasih kepada Departemen Anestesiologi dan Terapi Intensif FKUI RSCM di bawah pimpinan penjabat baru Dr. Andi Ade Wijaya Ramlan, spesialis anestesi KAP, mantan Kepala Departemen Anestesi Terapi Intensif Dr. Aris Perdana, beserta staf panitia penyelenggara dipimpin oleh Dr. Ratna Farida Sunarto, spesialis anestesi KAKP, serta para karyawan yang telah mendukung terlaksananya dengan baik acara ini. Akhir kata, kepada seluruh hadirin yang mengikuti acara ini, kami menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga atas partisipasinya dan mohon maaf bila ada hal-hal yang tidak berkenan. Semoga pengetahuan dan hasil penelitian ini bermanfaat bagi kita semua, bagi nusa dan bangsa. Amin ya rabbal alamin. Untuk Dr. George beserta keluarga, kami menyampaikan selamat merayakan Hari Natal 2021. Semoga diberikan kedamaian dan kebahagiaan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sekian yang sedang Prof. Adi. Ya, terima kasih Prof. Amir. Pada kesempatan ini juga saya atas nama pimpinan sidang dan juga pimpinan fakultas mengucapkan selamat kepada Dr. Yohanes George, spesialis anestesi KIC atas prestasinya yang luar biasa hari ini. Disebutkan oleh Prof. Amir menjadi doktor ke-7 ya Prof ya, untuk dokter ke-7 untuk intensive care. Dan untuk FKUI sendiri ini Dr. George merupakan doktor ke-32 di tahun 2021. Jadi 32 di tahun 2021. Dan tahun lalu FKUI hanya meraih 31 doktor ya di tahun 2020. Alhamdulillah hari ini nambah 1, besok nambah 1 lagi. Jadi mudah-mudahan pencapaian S3 FKUI di tahun 2021 ini akan lebih baik dibandingin tahun 2020 ya, karena kita tahu bahwa ini memang masa pandemi sehingga ada kesulitan di dalam mencari kasus-kasus. Pada kesempatan ini saya pertama ingin mengucapkan terima kasih atas kehadiran Direktur Utama Rumah Sakit Cipto, Dr. Lisdina Liastuti, SPJP Konsultan Mars PH. Terima kasih Bu Dirut, karena izinnya lah Dr. George bisa melakukan risetnya di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, rumah sakit kebanggaan kita. Pada kesempatan ini saya juga mengucapkan terima kasih kepada kehadiran Profesor Dr. Safri K. Arif, spesialis anestesi konsultan KIC, KA konsultan AKV, Ketua PP Perdatin yang juga hadir tengah-tengah kita, dan juga kepada Dr. Bambang Pujo Samedi, spesialis anestesi KIC, Ketua Perdisi, dan juga hadir di sini Presiden Director dari PT Binara Guna Medik Tama, Insinyur Ana Rosita Subagja, dan juga Hospital Director dari RSPI Pondok Indah, Dr. Juliana Mars. Dan
saya surprise nih hari ini karena lebih dari 200 yang hadir ya, dan sebagian juga nih teman-teman Iluni Oke, dan acara ini juga dihadiri oleh Wakil Dekan 1 FKUI Profesor Dr. Wiana Okvianti, Prof. Ovi. Ini tentu perjuangan yang luar biasa karena terus terang saja saya termasuk yang deg-degan ya, tagikardi ketika misalnya dapat laporan mengenai perkembangan pendidikan S3 dari Prof. Suhendro kepada saya gitu ya. Nampaknya memang tidak mudah untuk Dr. George. Ya, kemudian juga dari para pembimbing ya. Jadi karena tahu ini Dr. George ini adalah temannya Pak Dekan. Jadi nggak boleh sampai gagal. Terus terang saja, oke lah misalnya saya dalam 4 tahun terakhir ini FKUI bisa menghasilkan 50 guru besar, tapi nilai itu nggak ada apa-apanya kalau saya tidak bisa mendampingi Dr. George ini untuk jadi dokter di tahun 2021 ini gitu. Jadi terus terang aja ini menambah kebahagiaan saya. Ada artinya misalnya penghargaan atau rektor meminta saya lagi untuk jadi dekan kalau Dr. George tidak bisa jadi dokter di tahun ini gitu, karena memang ya itulah, jadi terus terang ini kebahagiaan buat saya, dan juga tentu kebahagiaan tadi disebut juga oleh Prof. Amir, ini adalah hadiah Natal buat Dr. George ya, walaupun orang tua tidak bisa menghadiri karena memang sudah berpulang. Tapi pastilah orang tua di surga di sana pasti rasa senang ya kepada ananda tercinta sudah berhasil meraih gelar doktor ini. Kepada teman-teman sekalian, saya rasa saya juga membaca tadi chat-chat tadi ya, jadi memang ini ditunggu-tunggu ini. Saya sampaikan, kalau bicara soal skill, bicara soal update mengenai keilmuan itu Dr. George itu nggak diragukan lah. Cuman masalahnya memang di Indonesia ini nampaknya kalau tidak pakai gelar doktor di depan itu kurang bonafit katanya begitu. Jadi inilah sekarang ini kita memastikan bahwa Dr. George ini sudah bonafit, sudah ada doktor di depannya. Di luar negeri kita jadi pembicara, dia nggak penting itu PhD atau tidak, tapi kemampuan dia bicara, kemampuan dia ini atau hasil risetnya yang ditampilkan. Tapi kalau di sini mohon maaf, orang masih ya mohon maaf itu D besar, R besar itu masih dibutuhkan di Republik ini gitu. Jadi ini artinya untuk menunjukkan kebenafitan seseorang dalam keilmuannya. Alhamdulillah saya senang karena rekan saya yang hebat ini bisa mencapai gelar doktor di hari ini. Dan pada kesempatan tadi juga saya terus terang saja saya juga muridnya Dr. Minarma. Jadi tadi saya juga ternyuh juga tuh disampaikan oleh Dr. Minarma bahwa Dr. George ini benar-benar untuk doktornya ini benar-benar melaksanakan kaidah-kaidah fisiologi apa yang diajari oleh beliau gitu. Padahal saya tahu Dr. George itu pernah gak lulus itu Pak Faal, saya tahu. Tapi mungkin gara-gara nggak lulus jadi beliau buktikan hari ini kepada Dr. Minarma bahwa Dr. George itu juga pinter faal gitu loh ya, terus itu tentu membahagiakan buat Dr. Minarma. Tadi saya catat benar tadi kaitan ya basic segala macam. Jadi ini sudah terbayar juga itu saya rasa hutangnya Dr. George kepada Dr. Minarma bahwa saya sebenarnya juga jago faal. Cuman waktu itu mungkin karena kebanyakan main jadi nggak lulus waktu itu. Bareng sama Prof. Ari itu main. Atau nggak tahu banyak pacaran walau alam lah gitu. Baiklah Bapak Ibu sekalian, Dr. George saya terus terang yang paling berbahagia hari ini karena paling tidak stres saya udah kurang satu lah istilahnya begitu ya, udah nggak usah dipikirin lagi, udah George sudah lulus, udah nggak dipikirin lagi gitu. Kalau kemarin terus saya kapan ini teman saya ini lulus gitu ya, jadi ini paling tidak udah meringankan beban saya. Terima kasih George untuk mengurangi beban saya nih. Sama-sama Bro. Jadi dokter. Baiklah, saya rasa saya berharap tentu Dr. George tetap bisa membimbing para alumni ini. Saya lihat tadi semua bilang selamat guru, selamat suhu. Jadi ini mudah-mudahan ya Dr. George tetap konsisten
tetap membantu para dokter-dokter kita memberikan yang terbaik. Karena saya yakin memang beliau itu selalu melahirkan inovasi-inovasi. Baiklah, pada kesempatan ini saya sekali lagi ingin ucapkan terima kasih kepada Ketua Program Studi, Profesor Dr. Suhendro, penyakit dalam konsultan penyakit tropik infeksi, atas dukungannya, supportnya, sehingga bisa mengantarkan Dr. George meraih gelar doktor, dan juga tentu kepada promotor, ya Profesor Dr. Amir S. Majid. Terima kasih Prof. Walaupun Prof sudah pensiun, tapi tetap bersedia untuk mendampingi Dr. George. Dan juga kopromotor Dr. Aida Lydia penyakit dalam konsultan ginjal hipertensi PhD, dan juga Dr. Ina Susiana Tirman SPPK konsultan atas bantuannya, supportnya sebagai kopromotor. Dan pada kesempatan ini saya juga ingin mengucapkan terima kasih tentu kepada penguji tamu kita dari Fakultas Kedokteran Unhas, Profesor Dr. Husni Tanda PhD, spesialis konsultan KIC dan konsultan manajemen nyeri. Terima kasih Prof atas dukungan supportnya, dan juga kepada para penguji Profesor Dr. Idrus Alwi, Dr. Minar Masyagian, Dr. Dita Aditya Ningsih, juga berkat support dan dukungannya. Dan secara khusus tentu kepada keluarga besar Dr. George, Kakanda, Adinda, Ponakan tadi disebut, dan secara khusus tentu kepada istri tercinta Dr. Sari Mumpuni SPJP PH, yang saya tahu juga termasuk yang selalu takikardi ini kok, suami kan lulus sekolahnya begitu kira-kira ya. Jadi tapi tentu hari ini kita bisa membuktikan nggak lulusnya itu bukan karena memang bukan karena memang lambat atau segala macam, tapi memang kasusnya yang sulit. Kita tahu tadi ya, begitu sulitnya mendapatkan kasus ini, tapi justru disitulah novelty itu muncul gitu ya. Novelty itu muncul karena memang tidak mudah mencari kasus seperti itu. Dan tadi juga Prof. Husni bilang bahwa ini memang real clinician. Jadi ini benar-benar studi yang benar-benar melihat suatu proses klinik ya. Kadang-kadang memang kita gabungkan antara klinik dengan basic science. Tapi kalau ini benar-benar murni klinik ya. Jadi kita berharap bahwa ilmu ini terus berkembang, karena sekali lagi kita selalu berharap bahwa pasien-pasien yang hadir, yang datang ke ICU itu memang selalu akan kembali dengan gagah gitu, bukan kembali dari pintu belakang. Itu selalu harapan kita, dan itu juga harapan para KIC bukan saja di Indonesia tapi juga di seluruh dunia. Baiklah Bapak Ibu sekalian, nanti kalau terlalu lama jadi dispepsia ya, karena mungkin udah kelaparan dan yang lain-lain. Baik, ini saya sudah mempersiapkan pantun ya, karena ini Dr. Jos ini teman kecil, istilahnya teman saya dari awal, jadi bonus ini 2 pantun. Biasanya saya buat 1 pantun saja, ini karena untuk George, untuk Dr. George saya kasih 2 pantun di sini. Baik, yang pertama ya, ini sebenarnya Dr. Sari ini istri George, jadi saya karena tadi maka saya siapin 2 pantun, yang satu sebenarnya untuk Sari, tapi yang satu lagi untuk George. Buah jambu, buah queenie, ya, belinya di pasar Cikini. Selamat untuk George, suaminya Dr. Sari Mumpuni, ya itu kan ujungnya I, hari ini mencapai gelar akademik tertinggi. Ya, gitu ya. Prinsipnya kalau berpantun itu yang penting ujungnya itu sama, udah orang pasti tepuk tangan. Ya. Kemudian yang kedua ya, ini tentu harapan buat Dr. George ini ya, selayang pandang saya memandang. Tadi selayang pandang saya memandang melalui Zoom ini, begitu lengkap yang hadir di promosi ini. Dr. Yohanes George, suhunya para KIC Ibu Pertiwi, nah, itu mudah-mudahan tidak ada yang menyangkal, tak pernah lelah untuk berinovasi. Ya. Demikian Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya mohon maaf lebih dan kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan demikian ujian promosi doktor telah selesai dan sidang terbuka promosi doktor Universitas Indonesia saya tutup.